Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fasya, NPM 200517003, program studi akuntansi kelas A pagi semester 3. Baiklah, di sini saya akan mereview laporan keuangan dari perusahaan PT Siantar Top Tbk periode 2019-2020. Sekilas mengenai PT Siantar Top Tbk yang beralamatkan di Jalan Tambak Sawah nomor 21 sampai 23 Waru Sidoarjo dengan NPWP 01 4802083054000 yang merupakan perusahaan di bidang usaha utamanya yaitu industri makanan ringan dengan sektor barang konsumen primer. Langsung saja kita ke laporan posisi keuangan seperti yang ada pada layar. Di laporan posisi keuangan yang pertama itu ada aset, ada liabilitas dan ekuitas, dan selanjutnya yaitu jumlah aset dari PT Siantar Top Tbk pada tahun 2019 dan 2020. Di tahun 2019 berjumlah 1.124.524.287.704. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup banyak sehingga menjadi 1.998.540.784. Total keseluruhan jumlah asetnya yaitu pada tahun 2019 ke 2020 juga mengalami peningkatan seperti yang ada pada layar. Baiklah, berikut adalah jumlah liabilitas dan ekuitas menyeluruh. Pada tahun 2019 sebesar 2.861.563.83.954, sedangkan jumlah akhir dari liabilitas dan ekuitas PT Siantar Top Tbk di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3.448.995.059.882. Baiklah, selanjutnya ada laporan laba rugi yang berisikan penjualan dan pendapatan, beban pokok, jumlah laba, beban penjualan, beban umum, beban keuangan, dan lainnya. Pada dua periode ini, perusahaan selalu mengalami laba, di mana di tahun 2019 mendapatkan laba sebesar 482.590.522.840, sedangkan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 628.628.879.549 dan dipotong pendapatan-pendapatan yang lain dan pajak atau lain sebagainya. Menjadi laba di tahun 2019 368,41 dan di tahun 2020 juga mengalami peningkatan sehingga menjadi 479,82. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas ada saham biasa, ada tambahan modal, kepentingan ekuitas, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, ekuitas yang dapat didistribusikan, kepentingan non-kendali, dan ekuitas. Jumlah akhir saham biasa sebesar 131 miliar dan tambahan modal di setornya
mengalami penambahan sebesar 1.347.146.100 dan kepentingan ekuitas lainnya sebesar minus 4.192.626.361 dan saldo laba yang belum ditentukan sebesar 2.555.848.672, ekuitas yang dapat didistribusikan sebesar 2.642.210.368.411 dan jumlah equity-nya sebesar 2.673.298.199.144. Lalu ada laporan perubahan ekuitas, di mana posisi ekuitas terakhir di tahun 2019-nya itu menjadi 131 dan di modalisatornya sebesar 1.347.146.100 dan lain sebagainya seperti yang ada di layar. Dan terakhir yaitu ada laporan arus kas. Di laporan arus kas ada arus kas dari aktivitas operasi, ada arus kas aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Di posisi akhirnya, arus kas pada tahun 2019 sebesar 100.077.141.756.000 dan mengalami peningkatan menjadi 143.139.894.175. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.